Mendapat pendidikan yang layak adalah hak setiap anak Indonesia, tapi kenyataannya masih ada anak-anak yang harus putus sekolah. Bahkan di kota Surabaya, Jawa Timur, ada 5 anak dalam satu keluarga yang tidak bisa melanjutkan. Tinggal bersama di dalam rumah petak berukuran 3x4. Indonesia digadang-gadang menuju Indonesia emas pada 2045. Salah satu indikator mewujudkannya memiliki kualitas pendidikan yang kuat. Tetapi 8 dekade Indonesia merdeka ternyata masih ada jutaan anak yang tidak bersekolah karena berbagai alasan. Fakta ini memiriskan dan pemerintah harus segera melakukan antisipasi. Surabaya, kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah ibu kota Jakarta. Kota dengan APBD besar dan fasilitas pendidikan yang dibilang lumayan lengkap. Namun, di balik gemerlap pembangunannya, tersimpan ironi yang mengkhawatirkan. Sekitar 12.517 anak putus sekolah. Angka ini menempatkan Surabaya di peringkat kelima tertinggi di Jawa Timur. Ini bukan sekedar hanya angka statistik, ini adalah masa depan yang terputus dan juga ini adalah hak pendidikan yang terenggut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kehadiran kalian pada acara hari ini. Agenda yang kita bahas itu serius. Di sini kita akan membahas persoalan anak putus sekolah, lalu berobat juga masalah ini. Dan langkah konkret apa yang kita bisa ambil kita pakai dinas pendidikan. Saya minta kita semua pada kali ini fokus karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita, sehingga kami persilakan Ibu Sekretaris untuk dengan pemaparan data. Baik, terima kasih Pak. Jadi langsung saja. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan tahun 2024, Kota Surabaya ini mencatat 12.517 siswa berstatus putus sekolah dan harus melanjutkan dari sekolah SD sampai SMA. Dan jadi angka ini tuh menempatkan Surabaya di peringkat ke-5 tertinggi di Jawa Timur. Jadi memang sangat cukup serius ya. Dan yang perlu kita garis bawahi di sini yaitu 76% dari kasus itu disebabkan oleh ekonomi. Ini faktor eksternal. Karena sebanyak 67% dari keluarga ini tidak mampu menanggung biaya sekolah, dan 87%-nya itu karena anak dipaksa harus bekerja menuju pengangguran. Saya juga ingin merespon data dari kita juga. Berdasarkan angka 12.511 itu mengejutkan ya buat saya. Apalagi Surabaya itu termasuk kota besar, APBD pendidikan kita juga tidak kecil. Tapi kenapa kita masih ada di peringkat 5 tertinggi di Jawa Timur? Harusnya ini ada penjelasan yang jelas dari pihak dinas. Betul Bapak, tapi dari sisi layanan non formal kita sudah punya SKB dan kerja paket APB dan tapi terus terang kapasitasnya belum mencukupi dan jangkauannya belum merata ke semua kecamatan. Kita butuh penguatan yang lebih serius. Terima kasih atas seluruh masukan yang kalian berikan pada kami, yang sangat konstruktif lah pada hari ini. Saya ingin menutup acara rapat kali ini dengan satu penegasan, yakni 12.517 anak bukanlah sekedar angka. Itu adalah nama-nama anak Surabaya yang haknya belum terpenuhi. Kita sebagai dinas pendidikan bertanggung jawab penuh untuk mengubah hal itu. Dengan ini saya rasa rapatnya telah dicukupi dan saya nyatakan telah selesai. Terima kasih pada kalian yang telah bergerak pada acara rapat kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Pendidikan Kota Surabaya berdiri di garis terdepan dalam penanganan krisis ini. Sebagai promotor kebijakan, kami memiliki kepentingan tertinggi dan kemampuan mobilisasi penuh untuk mengubah kondisi ini. Namun, terdapat berbagai tantangan, di antaranya seperti pendataan siswa putus sekolah yang masih lemah di tingkat kelurahan. Kemudian, program SKB dan kejar paket yang belum maksimal. Kemudian juga koordinasi lintas dinas yang perlu diperkuat.
Kami tidak bisa diam. 12.000 anak ini adalah tanggung jawab kami, dan kami punya sumber daya untuk bertindak. Inilah yang kami advokasikan. Tidak ada anak yang boleh ketinggalan. Kami mengajukan 5 rekomendasi strategis kepada seluruh Surabaya dan stakeholder. Kami merekomendasikan 5 kebijakan yang kami dapat dari analisa kami. Yang pertama, integrasi data lintas dinas. Satu anak pun tidak boleh terlewat dari sistem pendataan. Yang kedua, penguatan SKB dan kejar paket. Memberikan jalan kedua bagi mereka yang sempat terjatuh. Yang ketiga, wajib belajar selama 13 tahun. Dari PAUD hingga SMA grade untuk semua. Yang keempat, dari kesini dari siswa rentan. Mencegah lebih baik daripada kehilangan. Yang kelima, ada APBD bertindak pada siswa miskin. Uang rakyat untuk anak rakyat yang paling membutuhkan. Kami tidak hanya membuat rekomendasi di atas kertas, kami juga mengadvokasi implementasinya melalui koordinasi dengan Dinas Sosial dan Dispendik Capil, sosialisasi intensif ke tingkat kelurahan dan sekolah, dan lobby kepada DPRD Surabaya untuk alokasi anggaran khusus. Pendidikan adalah hak, bukan privilege. Dinas Pendidikan Kota Surabaya berkomitmen penuh, tidak ada anak yang akan kami biarkan tertinggal. Tapi kami tidak bisa sendirian. Kami membutuhkan dukungan politik dari DPRD, kolaborasi dari Dinas Sosial dan Dispendik Capil, keterlibatan LSM dan masyarakat sipil, dan kepedulian dari sektor swasta. Bersama, kita pulihkan hak pendidikan anak Surabaya. Bersama, kita putus rantai, putus sekolah.